Oke, sebelum gue lanjut dengan pertanyaan lagi, ini welcome karena kayaknya dapat banyak penonton baru. Ini adalah duet siaran pagi, Dave Iwet siaran pagi live di TikTok setiap jam 7 sampai jam 8 dan kita lagi ngobrol sama Raditya Dika. Dua hal sebetulnya yang aku pelajari dari obrolan duet pagi hari ini dengan Raditya Dika, geng duet adalah satu, pantes kita nggak kaya-kaya lah, kerjaan kita Senin sampai Minggu nongkrong melulu, beb. Makan di satu tempat. Nih gue kasih tahu, makan di satu tempat, ngopinya pindah tempat. Ya lu hitung pajak pengeluaran lu tiap kali lu pindah tempat, taruh pantat lu itu. Gue gak ngerti, apa sih itu, apa sih, kenapa sih doyan banget nongkrong, gue gak paham, sumpah. Gue ngerti. Dik, yang mau gue tanya gini, berarti gue bisa, dari obrolan ini gue bisa menyimpulkan bahwa lu tuh orang yang gak gampang terpengaruh ya sama dunia luar. Ya nggak gampang terpengaruh, iya sih, bisa dibilang gitu sih. Gua kalau orang ngomong apa, tergantung guanya. Gue pengen ya pengen, enggak ya enggak. Gue juga diomongin orang karena nggak punya teman segala macam, bodo amat juga sih. Beberapa hal aja yang membuat lo kayak nyobain apa gitu ya. Iya, kayak kadang dipaksa FOMO juga. Misalnya padel, kan gue dipaksa istri gue kan. Terus gue baru main padel sekali aja, gue juga bingung. Misalnya gue dikasih pasangan, terus kita salah mukul dikit, terus kalau dia kan kayak gitu, ini apa gitu. Gue kalau di situasi sosial memang agak bingung aja gitu. Okay. Tapi ini kalau yang ini jujur, ini aku lakukan karena aku sedikit FOMO. Karena jadi sebenarnya Dika juga game baru keluar, dia FOMO. Jadi we have our own FOMO based on our interest gitu ya. Betul. It's going to be my first event attending the founders, dan event pertama aku nonton stand up. Jadi aku nonton karena FOMO. Beberapa teman-teman gue yang hobi stand up waktu mereka tinggal di New York bilang katanya lu harus nonton, ini lucu banget. Yang bulan lalu gue nggak sempet nonton, diajakin Panji. Yang ini gue I pin the date, gue harus ada di situ. Orang itu biasanya bisa berkomedi atau tampil di atas panggung itu karena banyak pengalaman. Betul. Karena bergaul. Betul. Ya, termasuk penulis. Betul. Caranya lu bisa mengeluarkan semua kreativitas itu tanpa lu bilang lu nggak suka bergaul. How? Gua dari SD kan nggak punya teman, gua anak perpus. Kerjaan gue tuh ke perpustakaan minjem buku, nggak pernah punya teman. Dan gue pendek kan, sampai sekarang masih pendek, jadi suka dibully pas sekolah. Nah, suatu hari gue suka baca buku. Di rak buku nenek gue ada buku komedi, tahu nggak, yang Mati Ketawa ala Rusia, hahaha. Tahu nggak? Tahu. Yang sampul merah atau sampul hitam tuh, tahu kan? Tahu. Yang isi anekdot. Suatu hari ada orang Rusia belum gitu kan? Tahu. Pak, itu gue apalin cerita-cerita di buku itu. Besoknya di sekolah, mau denger cerita lucu nggak? Gue bilang gitu ke teman gue. Terus di taman di sekolah gue kan ada lapangan, terus ada kayak pohon kecil gitu. Gue duduk di situ, Pak. Dari mulai 1 orang, 2 orang, sampai orang ngumpul dengerin gue cerita lucu. Gue jadi komedi, cara gue bertahan hidup. Gue harus lucu supaya gue survive di pergaulan di sekolah. Suatu hari gue lagi duduk, tiba-tiba ada anak SD teman gue gitu nyamperin gue. Dika, kan gue pas kecil dipanggilnya Dika, si ini mau ngomong sama lo. Jadi ada messengernya, Pak, ada perantara. Anak SD ada messengernya? Iya. Oke, terus? Si ini mau ngomong sama lo mau ngomong sama dia. Oh ya, bilang ke dia, gue akan ngomong sama dia. Kadang-kadang lu lucu ya. Mau dong satu cerita lucu buat gue? Anjir. Bro, gue kayak jester di kayak di istana tau nggak, yang buat raja itu? Mafia gitu juga. Ya kalau nggak lucu digantung sama raja. Kita ngobrol, dia nanyain ke gue gitu, tau nggak sih, bang gini. Oh oke. Terus dia pergi. Habis itu berapa lama kemudian messenger datang lagi. Anjay. Hari Sabtu nanti kita sama-sama ke rumah si A ya, gue sebut aja namanya A. Gue masuk circle itu, Pak, karena komedi, Pak. Berkat komedi. Gue ngerasa komedi itu ngebuat gue jadi bermanfaat gitu. Bermanfaat buat hidup gue, bermanfaat untuk karir, dalam tanda kutip karir gue di sekolah. Ngerti. Tapi gue kebablasan. Waktu itu gue kebablasan. Jadi karena dia suka gue berkomedi, mulailah gue komedinya ngelanggar garis, Pak. Agak-agak mau nyebur jurang. Terus dia tersinggung dia. Oh enak kan,
dia suka bakar duit tuh nggak bernilai buat dia. Gue nggak tahu itu ternyata komedi gue tuh kalau terlalu gue push itu bisa nyinggung orang. Udah dia tersinggung tapi dia nggak ngomong, dia cuma ngeliatin doang nggak ngomong. Suatu hari di tangga sekolah gue kan 3 lantai, di lantai 2 gue lagi turun, sekolah gue 2 lantai, di lantai 2 gue lagi turun, si salah satu teman kita tuh papasan sama gue di tangga. Terus dia bilang, Sabtu nanti jadi kan langsung ketemu di sana. Gue nanya, langsung ketemu di mana? Ada apa emang Sabtu? Terus dia ngeliat gue, oh lo nggak diajak. Anjay. Tapi lo jadi belajar banyak dari situ ya? Iya, gue belajar bahwa komedi punya garis, dan kadang garisnya itu kalau kelanggar everything's gone. Mungkin message ini akan sampai ke Eko, wherever you are. Gue janji, gue nggak akan berkomedi melanggar batas. You are safe. Masuk Pak Eko. Bagus tuh. Panji pasti happy itu. Panji pasti senang. Dika, thank you so much for sharing Terima more than just kasih. stories today. Terima kasih semuanya. Thank you ya. Good luck buat semuanya.